Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemrograman Arduino Uno. Kalau sebelumnya kita memprogram Arduino Uno untuk mengaktifkan aplikasi delay menggunakan timer overflow. Kita sekarang menggunakan CodeVision AVR. Sekarang kita langsung menggunakan Arduino Uno-nya sendiri, software Arduino Uno IDE. Jadi kalau kita sekarang menggunakan timer 1. Timer 1 itu 16 bit. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya. T65536. Oke. TCNT itu yang dicari. Jadi T timer kita setting 1 detik. Ini adalah 16 mega. Karena Arduino menggunakan 16 mega. Prescalernya kita setting 256. T-nya kita tentukan 1 detik. Karena kita memang mencari 1 detik. TCNT-nya ketemu 3036. 3036 itu adalah BDC ya, ketemu BDC. Udah. Terus ini rangkaiannya disesuaikan dengan programnya. Oh ya, bisa program menyesuaikan rangkaian menyesuaikan program seperti ini rangkaiannya. Nah, ya. Terus ini adalah pemrograman Arduino-nya. Jadi Liquid Crystal H. Ini library untuk LCD, ini adalah port untuk LCD-nya. Kita telah mempelajarinya di materi sebelumnya. Data LED state itu keadaan LED ya. Sudah itu saja, ini nggak perlu. Terus void setup pin mode 2 sebagai output, LCD begin, set cursor, hello MG dan sebagainya. Ini adalah setup untuk timer satunya, untuk timer 1 untuk delay-nya. Diambil dari mana? Dari CodeVision AVR. Jadi sebelumnya kan kita telah memprogram CodeVision AVR untuk Arduino pada timer 1. Timer 1 untuk delay. Nah, ini jadi kita ambil aja yang ada angka satunya, kita ambil. Kita paste ya, klik. Nah, paste. Akan muncul seperti ini ya. Di sini TCNT ada TCNT tadi kan kita tahu bahwa BDC ya. Nah ini 0 kali 0B yang L 0 kali DC. Atau kalau bingung kita bisa ubah menjadi gini aja. Jadi ya seperti ini. Langsung TCNT 1 0 kali BDC. Tapi kalau bingung ya sesuai dengan settingan di CodeVision aja. Sesuai settingan yang dibangkitkan oleh CodeVision. Nah setelah itu apalagi di bawahnya ada timer overflow-nya. Timer 0, 0 semua. Timer 2, 0 semua. Nah, kita akan menggunakan timer 1. Ya ini ya, kita copy ya. Timer 1, counter overflow. Nah, di sini paste. Ya, klik. Oke. Oh iya, ini TCCR 1A ini 0 semua. Bisa kita hapus. Atau kalau takut hapus ya nggak usah, nggak apa-apa. Takut error atau bagaimana ya. Oh gitu. Nah itu untuk fetch setup-nya. Sekarang program untuk mengaktifkannya. Jadi setup-nya sudah. Terus timer itu mengaktifkan apa? Nah, di sini kita copy dari CodeVision AVR interrupt tim 1 overflow with timer 1 overflow ISR. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Kita paste, klik. Sudah. Kita paste, klik. Nah, di sini ada perbedaan pada CodeVision AVR dan Arduino Uno dalam pemrogramannya. Jadi kalau CodeVision AVR pakai interrupt tim 1 OVF. Nah, kalau di Arduino Uno menggunakan ISR dalam kurung timer 1 overflow vector. Nah, kalau pakai timer 0 ya diganti 0. Timer 2 diganti 2. Nah, dalamnya sama semua ya. Terus ini kalau mau diganti TCNT1 0 BDC juga boleh. Ini di delete ya. Atau kalau mau langsung bawaan yang terbangkit dari CodeVision AVR juga bisa. Untuk pemrogramannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi setiap 1 detik LED-nya akan mati, 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi terjadi perbedaan pemrograman
antara CodeVision AVR dan Arduino Uno. Jadi kalau di CodeVision AVR pemrogramannya seperti ini. Jadi jika port D2 sama dengan 1 atau port D2 hidup, maka dia akan dimatikan ketika 1 detik. Jika else itu jika tidak, jika tidak hidup alias mati, maka port D2 akan hidup. Nah, gitu sederhana. Tapi kalau di Arduino Uno pemrograman jadi seperti ini, menggunakan variabel lain yaitu LED state. Jika keadaan LED mati, maka port D2 hidup dan keadaan LED state-nya diganti hidup. Oke. Jadi ketika LED state-nya mati, jika LED state-nya mati, maka LED-nya akan hidup, digital write hidup, LED state-nya diganti hidup. Tapi jika tidak mati alias hidup, maka digital write 2 low. LED-nya dimatikan dan keadaannya diganti mati. Nah, kenapa kok berubah? Karena memang kalau kita pakai pemrograman ini tidak akan error di Arduino Uno ya. Datanya ditambahkan satu-satu. Jadi setiap 1 detik data nambah 1. 1 detik nambah 1. Jadi kalau datanya terisi 10, berarti ada 10 detik. Programnya udah jalan 10 detik. Ini adalah void loop-nya. Pemrogramannya jelas beda dengan yang di CodeVision AVR ya. Untuk LCD-nya ya. Kalau di CodeVision AVR ada itoa. Jadi integer diubah ke char dulu. Kalau di CodeVision AVR, tapi kalau di Arduino langsung seperti ini ya. Oke, setelah itu kita compile. Terus nah ini adalah posisi filenya. Kita ambil. Nah, sudah ada di sini. Kita paskan 604. Ini 603. Berarti benar ini adalah file yang terbaru yang terbangkitkan. Nah, kita running. Nah, ini jadi setiap 1 detik akan mati dan hidup. 1 detik mati hidup ya. 1 detik mati hidup, 1 detik mati dan hidup. Kalau ini 4 berarti telah 4 detik berjalan program ini. Nah, mungkin itu kalau kita memprogram menggunakan Arduino Uno tanpa library. Sebenarnya Arduino Uno ada library untuk timer 1. Nah, ini adalah karena menggunakan library kita harus download dulu library-nya. Download dari mana? Dari internet, di googling saja. Ini adalah include timer 1, artinya timer 1 ya. Ini library-nya. Pemrogramannya kalau menggunakan library yang penting ada ininya. Timer 1 time initialisasi 1 juta. 1 juta berarti 1 juta mikrodetik. 1 juta mikrodetik itu sama dengan 1 detik. Timer 1 attach interrupt LED blink. Jadi LED blink mengaktifkan program LED blink. LED blink itu apa? Nah, ini programnya. Sama yang sebelumnya. Jadi if LED state 0, maka digital write 2 high, else digital write 2 low dan sebagainya, data plus. Jadi programnya sama. Tapi namanya di sini ada LED blink. Oke. Program void loop-nya juga sama, ya. Program void loop-nya juga sama. Nah, seperti itu. Ketika di running hasilnya juga sama. Ya. Jadi itu menggunakan timer library, timer 1 library. Lebih baik yang mana ya sama aja, terserah kalian menggunakannya, kalian lebih ahli yang mana. Tapi kalau menggunakan timer library lebih simple programnya dan lebih tidak perlu kita bangkitkan menggunakan CodeVision dulu ya. Oke, itu kalau timer 1. Bagaimana kalau timer yang lainnya? Timer kalau ini adalah saya bawakan timer 2. Timer 2. Jadi kalau timer 2 ini adalah CodeVision yang telah saya bangkitkan.
Saya buka menggunakan Wattpad aja. Nah, kita copy timer 2. Jadi timer 2, nah ini ya. Nah, timer 2 itu sama dengan timer 0. Jadi misalkan saya pengen setting 0,01 detik, 0,01 detik ya, maka TCNT-nya ketemu 100. Nah, 100 itu adalah 64 heksa ya, 64 heksa. Maka di coefficient-nya 0 kali 64 heksa ya. Kalau mau diubah ke Arduino ya ini kita copy ya. Kita copy saja HSSR, copy 0,64 ya. Di sini ya. Copy, terus Teams-nya timer 2 overflow-nya jangan lupa. Ini ya, timer 2 overflow. Timer 2 overflow jangan lupa. Oke, nah, programnya juga jangan lupa. Programnya di interrupt, nah ini ya. TCNT2 0 kali 64 ya, sama. Oke, dan di running hasilnya. Jadi 0,01 detik. Karena 0,01 detik maka sangat cepat sekali. Seharusnya lampunya terlihat nyala terus, tapi karena memang menggunakan simulasi terbatas, maka kelihatan mati hidup, tapi sebenarnya nyala terus. Nah, buktinya itu terlihat di LCD-nya, bahwa LCD-nya berubahnya cepat karena 0,01 detik. Berarti kalau ini udah 400, berarti udah 4 detik program berjalan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau menggunakan library pada timer 2? Sebenarnya ada library-nya, jadi ini include timer 2. Cuman perlu sedikit penyesuaian untuk programnya dibandingkan timer 1. Karena timer 2 untuk pemrogramannya lebih berbeda, jadi masih belum bisa digunakan. Harus dibaca dulu library dari timer 2-nya dulu. Nah, gitu. Jadi timer 2 itu 8 bit. Jadi untuk sebagai alternatif timer 0. Alternatif penggunaan timer 0. Kenapa kita menggunakan timer 2 daripada timer 0? Takutnya kalau timer 0 itu nanti pasti akan mengubah register dari timer 0. Apa itu yang disebut register? Jadi register itu adalah kita setting misalkan TCCR, nah, kayak TCCR 2. Nah, kalau timer 0 berarti nah, kalau pada timer 0 berarti ini TCCR-nya. Registernya berubah. Kalau register berubah, maka delay-nya juga berubah. Delay mikrosekon itu juga berubah semua. Kalau memang delay mikrosekon itu penting untuk selanjutnya, maka lebih baik jangan menggunakan timer 0 karena nanti settingan delay-nya pasti berubah. Tapi kalau delay mikrosekon milis itu nggak terlalu penting, yang penting ada jedanya, ada delay-nya, maka ya nggak masalah menggunakan timer 0. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.